Allah Karim, Karim, Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu serta jamaah sekalian, kita akan membahas tentang doa sujud. Bagi jamaah yang membawa kitab bisa dibuka di halaman 55 sampai halaman 58. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika panjenengan sujud, biasanya doa yang jenengan baca yang mana? Subhana Rabbiyal A'la. Itu saja? Dari sejak mulai sholat sampai sekarang itu terus? Nah, iya ya, ada sebagian di antara kita andalannya cuma itu ya, Subhana Rabbiyal A'la. Atau ada yang Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, doa atau zikir ketika sujud itu menurut ya keterangan dari Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, itu ada berapa? 7 ya, menurut beliau. Ya, ada 7. Bisa dilihat di halaman 55 sampai 58. Nah, satu di antaranya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ini yang kita insya Allah semua sudah hafal ya. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi dari segala kekurangan dalam tanda kurung itu ya, dan hal yang tidak layak. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini diantara zikir ketika kita sedang sujud, dan doa ini disebutkan dasarnya di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, idza raka'a, ketika ruku, subhana rabbiyal azimi salasa marratin
wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marratin, dan apabila sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la tiga kali. Nah, ini ya, jamaah sekalian, dasarnya, dalilnya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, termasuk nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan beberapa ahli hadis yang lain, ya, seperti Imam Muslim pun menyebutkan ya di dalam kitab sahihnya bahwa di antara doa ketika Rasul sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Kalau di riwayat Muslim ada keterangan fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi, dan sujudnya itu hampir sama lamanya dengan berdirinya. Ya, fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Jadi sujudnya itu hampir sama lamanya dengan berdirinya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam doa ini ada keterangan bahwa Allah itu maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Apanya yang tinggi? Nah, yang tinggi itu adalah zatuhu wa sifatuhu. Zatnya Allah dan sifatnya Allah itu tinggi. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi zikir sujud yang berbunyi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini ya, menegaskan dan menetapkan tentang ketinggian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha tinggi baik zat maupun sifatnya. Jadi Allah itu kalau ditanya secara zat, Bapak Ibu, Allah ada di mana? Ada di mana Bapak Ibu? Ada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Berarti ini Allah tinggi kan? Secara apa? Kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti apanya yang tinggi? Zatnya. Zatnya Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arsy, dan arsy itu di atas langit yang ketujuh, bahkan surga di atas arsy. Nah, Allah itu bersemayam di atas arsy. Demikian pula sifatnya, Bapak Ibu. Ya. Allah itu tinggi seluruh sifat-sifatnya. Diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 60. Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah sifat-sifat yang tinggi, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini menunjukkan ketinggian sifat Allah, sementara ayat salah satu di antaranya misalnya surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu menunjukkan ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, subhana rabbiyal a'la itu maha suci Allah yang maha tinggi. Maksudnya maha tinggi apanya? Maha tinggi sifat dan zatnya. Zat, tahu ya Bapak Ibu apa itu zat? Panjenengan punya zat atau tidak? Kita ini punya zat atau tidak? Kita ini semua. Kita semua punya sifat atau tidak? Apa sifat kita? Ya, sabar. Apalagi? Ya tinggal silakan kita sebut sendiri-sendiri kan. Yang ada yang positif, ada yang negatif.
Iya atau tidak? Kita punya sifat positif juga kita punya sifat, tapi Allah semua sifatnya baik. Kalau kita enggak, ada yang jelek kalau kita. Kalau zat kita mana zatnya? Kita ini. Ya raga kita ini zatnya kita. Nah Allah juga punya zat. Selain Allah punya sifat. Nah ini, jadi zatnya Allah itu di atas. Kalau ada orang Bapak Ibu mengatakan Allah itu ada di mana-mana, benar tidak Bapak Ibu? Benar atau tidak? Apanya yang ada di mana-mana? Kalau dikatakan Allah secara zat itu ada di mana-mana, Bapak Ibu sepakat? Ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwa Allah secara zat itu ada di mana-mana. Ada, pernah dengar orang yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Itu kira-kira benar atau salah? Allah secara zat ada di mana-mana. Benar salah? Benar? Salah atau benar? Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jawaban kita ketika ditanya apakah Allah secara zat ada di mana-mana, itu akan menentukan akidah kita. Apakah akidah kita ini ya akidah ahli sunnah wal jamaah atau akidah mu'tazilah, nah atau akidah firqah-firqah yang menyimpang lainnya. Nah, itu ditentukan oleh apa jawaban kita pada saat kita ditanya Allah itu. Nah, jika dikatakan secara zat ada di mana-mana, setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Allah secara zat ada di mana-mana? Nah, kita harus katakan tidak, sebagaimana yang ditetapi oleh para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Itu lo kan ada dalilnya kata mereka di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4. Surah apa Bapak Ibu? Coba deh dibuka. Surah Al-Hadid ayat 4. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nanti saya mohon salah satu dari panjenengan membaca maknanya ya. Saya bacakan ayatnya. Qala Allah Ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Coba Bu, siapa yang mau baca artinya? Ya mau. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ada kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah bersama kamu dimanapun. Apa maksudnya? Kalau ditanya Allah ada dalam hatiku, kalimat Allah ada dalam hatiku, pernah dengar kalimat itu? Apanya maksudnya? Hah?
Apa Bu? Nurnya, cahayanya. Ada kalimat tadi ya, wa huwa ma'akum. Coba digaris bawah itu kata itu ya. Artinya dan dia bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kamu sekalian berada. Berarti apa ibu-ibu, bapak-bapak kesimpulannya? Allah ada di mana? Secara zat. Nah, inilah dalil yang digunakan oleh sebagian orang yang berpandangan Allah itu ada di mana-mana. Karena Allah sendiri yang bilang, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi sekali lagi saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, setujukah kalau ada orang bilang Allah ada di mana-mana? Setuju atau tidak? Ada yang bilang setuju, ada yang tidak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan yang sekalian, ya. Satu lagi biar tuntas. Ya. Untuk mempelajari dasar-dasar yang atau dalil yang digunakan oleh sebagian orang yang berpandangan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya. Jadi mereka punya dalil, Bapak Ibu. Ya. Mereka punya dalil. Silakan dibuka surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Sudah ketemu? Surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Artinya Bu, silakan dibaca. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini pun ada kalimat ya, huwa ma'ahum aina makanu, dan dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kalimat sebelumnya tidak ada pembicaraan rahasia antara 2 orang atau antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya, atau tidak ada pembicaraan antara 5 orang kecuali Allah yang keenamnya, atau tidak lebih sedikit dari itu, tidak lebih banyak dari itu, kecuali Allah ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Berarti Allah ada di mana? Ketika kita ada di sini, Allah ada enggak? Di mana? Hah? Di antara kita? Apanya yang ada di antara kita? Hah? Sifat apa Bu? Ya kan sifat Allah banyak. Sifat apa? Gak tahu. Apa Bu? Ar-Rahmanir Rahimnya. Apa itu Ar-Rahmanir Rahimnya itu? Kasih sayangnya, rahmatnya. Sifat itunya yang ada bersama kita.
Berarti kalau ada orang kafir ngobrol sama orang kafir, berbisik-bisik untuk merencanakan kejahatan, Allah ada bersama mereka atau tidak? Allah ada bersama mereka atau tidak? Apanya? Rahmatnya? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kedua ayat tadi ya, ada kalimat yang pertama tadi surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ayyama kuntum. Kalau di sini surah Al-Mujadilah ayat 7, wa huwa illa huwa ma'ahum ayyama kanu, ya. Allah bersama, tadi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu bukan zatnya, bukan zatnya, tapi ilmunya, pengawasannya, ya. Jadi Allah pengawasannya ada di mana-mana, ilmunya ada di mana-mana. Allah tahu apa yang kita bicarakan. Itu yang dimaksud wa huwa ma'akum. Allah Maha melihat, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui. Nah, itulah yang ada bersama kita dimanapun kita berada. Itulah yang ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi bukan zatnya, tapi ilmunya, ya, penglihatannya, pengawasannya, termasuk pendengarannya ada di mana-mana. Allah dengar. Jadi kita berbisik-bisik berdua itu, mungkin yang lain nggak dengar. Allah dengar nggak? Allah dengar. Itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Jadi tidaklah tepat jika ada orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana secara zat dengan menggunakan dalil dua ini tadi. Nah, jadi yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum atau huwa ma'ahum aynama kan, itu maksudnya apa tadi? Yang bersama apanya? Ilmunya, pengawasannya, pendengarannya, penglihatannya. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu, Allah awasi seluruhnya itu. Nah, sementara kalau zatnya ada di atas arsy. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita katakan Allah ada di mana-mana secara zat, ini bahaya. Kita ada di masjid, Allah ada di situ enggak? Allah ada di masjid enggak? Kalau kita misalnya menerima perkataan sebagian orang atau pandangan sebagian orang yang menyimpang tadi, Allah ada di mana-mana secara zat. Berarti ketika kita ada di masjid, Allah ada di masjid? Kalau ngikutin pendapat mereka, kan itu kan kesimpulannya. Kalau kita ada di masjid berarti Allah ada di masjid kan secara zat. Kalau kita ada di pasar, Allah ada di pasar. Ketika kita ada di angkringan ngobrol berarti Allah ada di angkringan. Ketika kita di WC, nah ini bahaya. Kalau dimaknai Allah secara zat ada bersama kita di mana-mana. WC tempat yang kotor. Ini Bapak Ibu. Konsekuensi lainnya yang juga menunjukkan kebatilan pandangan ini adalah jika Allah ada di mana-mana secara zat, berarti Allah itu tunggal atau banyak? Nah, kan gitu, jadi banyak. Padahal Allah itu ahad, kul huwallahu ahad. Itu Bapak Ibu. Dan kata bersama itu tidak selalu menunjukkan, dalam bahasa sehari-hari kita, kata bersama tidak selalu menunjukkan bersama secara fisik. Betul atau tidak? Ya kan? Nah, contohnya misalnya ibu pesan sama putra putri panjenengan yang mau merantau. Nah, silakan merantau engkau kemana engkau mau, ya, untuk mencari kehidupan, pengalaman. Aku selalu ada bersamamu. Padahal misalnya putra putri jenengan pergi ke Belanda misalnya, sekolah di sana.
kerja di sana. Lalu ibu bapak mengatakan kepada putra putri jenengan, aku selalu bersamamu. Apakah itu artinya ibu selalu bersama dia secara fisik? Apa maksudnya? Doanya, dukungannya, kan gitu. Itu dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu tidak harus selalu artinya bersama secara zat, tidak. Nah, ya ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, kembali tadi kepada makna zikir waktu sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu tegas menunjukkan bahwa Allah itu tinggi secara apa? Zat dan sifat. Nah, sifat Allah itu tinggi semua, sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, ini diantara faedah penting dari zikir ketika sujud yang pertama, ya, subhana rabbiyal a'la. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas doa ruku. Jadi ketika Allah turunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, setelah turun ayat itu, Rasul, kata Aisyah, mengamalkan ayat tadi, maka beliau sering sekali dalam ruku dan sujudnya berdoa dengan doa tadi, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena Allah nyuruh wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kan itu. Nah, maka artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, ini pun begitu, subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau duhai Tuhan kami, wa bihamdika, segala dan dengan segala puji bagimu, Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah ampunilah aku. Nah, ini ya ta'awwalul Quran, ya Rasul mengamalkan Al-Quran surah An-Nasr, ya, karena disuruh oleh Allah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Nah, ini juga sama dengan doa ketika ruku, ya. Nah, yang kita sudah pernah bahas, ini juga ada. Dalam sujud juga boleh dibaca. Nah, dalam sujud juga boleh dibaca. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini disebutkan dalam, ya, Sahih Muslim. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Lalu yang keempat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini juga diantara doa sujud yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, itu artinya bisa Bapak Ibu lihat, ya, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku bersujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, sajada wajhiya lilladzi khalaqah, wajahku bersujud kepada Rabb yang telah menciptakannya, wasawwarahu, dan telah membentuknya, wasaqqa sam'ahu wa basarahu,
dan yang telah membelah atau memisahkan antara pendengaran dan penglihatan, dipisahkan kan? Telinga sendiri, mata sendiri. Ya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah dan Allah sebaik-baik pencipta. Ini doa sujud yang kita bisa baca, ya, yang juga sering dibaca oleh Rasul SAW, juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Yang kelima, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah ya, di antara doa sujud yang biasa dibaca oleh Nabi berbunyi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanadzil jabarut, maha suci Rabb yang memiliki keperkasaan, wal malakut yang memiliki kerajaan, wal kibriya yang memiliki kebesaran, wal azamah dan yang memiliki keagungan. Ini disebutkan doa zikir waktu sujud ini di dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang keberapa? Kelima. Nah, yang keenam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa di antara zikir ketika sujud yang biasa dibaca oleh Nabi adalah Allahumma gfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah untukku dosaku. Ighfirli dzambi, ampunilah untukku dosaku, kullahu, seluruhnya, diqqahu wa jillahu, baik yang kecil maupun yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, baik yang ya telah lewat, yang awal telah terlewati maupun yang akhir yang akan datang. Ampuni dosaku ya Rabb. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan ampuni pula dosaku yang ya aku lakukan secara terang-terangan maupun yang aku lakukan secara sembunyi. Nah, ini Bapak Ibu dahsyat ya. Doa ini ya, zikir. Kalau kita merasa banyak dosa nih, nah maka mohonlah ampun kepada Allah saat kita sujud dengan doa ini. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sudah hafal Bapak Ibu doa ini? Belum. Nah, jadi kita nih belajar ya ilmu yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi ketika sujud. Jadi ilmu kita bertambah. Oh, ternyata doa waktu sujud itu bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Nah, yang ketujuh menurut keterangan dari Syekh Sa'id ya, Al-Qahtani adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Bapak Ibu pernah dengar doa ini? Kapan biasanya kita dengar? Waktu Ramadan. Kapan dibacanya itu? Kapan coba kita di Ramadan mendengar doa ini? Di sela-sela sholat tarawih ya. Nah, yang benar Bapak Ibu, Rasul membaca doa ini di bulan Ramadan bukan di sela-sela sholat tarawih, tapi setelah selesai sholat witir. Jadi doa ini kadang-kadang Nabi ya membacanya ketika sujud di dalam sholatnya, juga membacanya ketika selesai sholat witir. Nah, di dalam kitab Hisnul Muslim ini
Syekh Said Al-Qahtani rahimahullah menyebutkan bahwa di antara doa atau zikir sujud itu adalah ini yang biasa diucapkan oleh Nabi. A'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Hafal ibu-ibu, bapak-bapak? Udah hafal belum? Belum. Walaupun sering dengar belum hafal ya. Mudah-mudahan saya ini kita berusaha untuk menghafal. Maka dengan demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, yang terbaik mana zikir sujud yang kita baca dari ketujuh zikir ini? Yang terbaik adalah kita hafal semuanya gitu, dan diamalkan secara bergantian supaya apa? Kita sempurna mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cuma Subhana Rabbiyal A'la tok, ya ittiba kita kepada Nabi sempurna apa belum? Belum sempurna gitu ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kalau kita ingin ittiba beruswah kepada Nabi secara sempurna, maka hafalkanlah seluruh zikir ini, zikir sujud ini, dan diamalkan secara bergantian. Di rakaat pertama, sujud pertama kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Lalu di sujud kedua kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma illi. Sujud pertama rakaat kedua kita baca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Sujud kedua rakaat kedua kita baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sakwa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu asanul khaliqin. Nanti rakaat ketiga sujud pertamanya apa? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya, ya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Begitu seterusnya. Nah, kapan nih kita bisa praktekkan setiap sujud doanya beda-beda? Kalau sudah hafal dan ketika kita sholat sendirian paling ya. Tapi kalau udah hafal lancar, walaupun kita jamaah, insya Allah keburu ya. Kalau hanya satu kali bacanya, insya Allah ada waktunya. Kecuali mungkin yang keempat nih, yang lumayan agak panjang sedikit, atau yang ketujuh tadi. Allahumma inni a'udzu biridhoka, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Nah, ini juga agak sedikit panjang. Kemungkinan kalau kita sholat berjamaah waktunya tidak cukup jika imamnya belum paham tentang sunnah memperbanyak doa di dalam sujud. Tapi kalau imamnya paham, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, insya Allah kita bisa amalkan ini semua meskipun ketika kita sholat berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau di dalam kitab sifat sholat Nabi minat takbiri ila taslim ka'annaka taroha karya Syekh Al-Albani ada tambahan, bukan hanya 7 ya, tapi beliau mengatakan ada ya zikir ketika sujud itu ada 12, tambah lagi itu ya. Nah, ini yang 7 aja belum hafal gitu ya. Ini 12. Nah, 12 itu tambahannya apa? 1. Yang ke-8-nya berarti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Di sini belum ada kan? Belum ada kan? Nah, itu yang berarti yang ke-8. Lalu yang ke-9-nya
apa? Nah, yang kesembilannya Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hadza yadi wa ma janaitu ala nafsi. Hadis akhrajahu Al-Bazzar wal Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, itu. Dan walaupun Al-Imam Az-Zahabi menolak penilaian sahih dari Imam Al-Hakim, tetapi Syekh Al-Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang menguatkan doa zikir atau zikir sujud ini tadi. Itu yang ke-9 berarti ya. Yang ke-9. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 bunyinya Bapak Ibu, ya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, ini yang ke berapa? Ke-10. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Lalu yang ke-11, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Nah, ini juga pendek ya. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang aku rahasiakan atau dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Yang ke-11. Nah, yang terakhir ini yang paling panjang. Yang paling panjang di antara 12 menurut versinya Syekh Al-Albani ya. Yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Nah, wa fi lisani nuran. Ada yang pernah dengar doa ini? Kapan ini dibaca yang pernah kita pelajari? Dulu pernah kita bahas ya. Kapan? Waktu apa Bu? Waktu bukan. Waktu kita berjalan menuju masjid. Gitu. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang Rasul pun membaca doa ini ketika sujud. Jadi Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zimli nuran. Sudah hafal? Nah, belum ya? Ini yang ke-12. Ini yang paling panjang. Nah, tapi doa ini juga dibaca oleh Nabi setiap kali beliau berangkat ke masjid, menuju masjid. Jadi setelah keluar rumah, doanya kan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Lalu baca ini. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Isi daripada doa ini kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan cahaya di hati kita, di lisan kita, di pendengaran kita, di pandangan kita, dari bawah kita, dari atas kita, dari samping kanan kiri kita, dari depan belakang kita, dan kita juga mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan diri kita ini ada cahaya dan Allah membesarkan cahaya kita. Ini maksudnya apa cahaya yang dimaksud di sini? Ya, petunjuk Allah. Itu. Sehingga kita pandangannya selalu benar, pendengarannya selalu benar. Ya, kalau ada hal-hal yang jelek, kalau ada cahaya di pendengaran kita, kita tidak akan senang.
gitu. Pun begitu di lisan kita, omongan kita selalu terjaga karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan biar lisan kita bersinar gitu ya. Mata kita bersinar, bukan itu maksudnya. Telinga kita ada cahayanya, bukan. Nah, kecuali nanti waktu kita nyebrang sirat di hari akhir kan ada satu fase kehidupan, kita pasti semua akan menyeberangi sirat yang kata Nabi, adabku minas sa'ri wa ahadu minas sayib, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah, orang itu waktu nyebrang sirat keadaan cahayanya berbeda-beda sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, salah satu ya doa penting yang perlu kita baca Bapak Ibu, kalau kita ingin kelak nanti cahaya kita terang sekali waktu nyebrang sirat, ini doanya. Nah, karena ada kata Nabi orang yang cahayanya terang sekali, ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya kadang hidup kadang mati gitu. Nah, maka sering-seringlah berdoa dengan doa ini pada saat satu berangkat menuju masjid, atau yang kedua ketika sedang sujud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian terakhir selain kita penting mempelajari zikir-zikir ya, yang Rasul ajarkan ketika sujud, ini ada sedikit catatan. Lalu ada pertanyaan, bolehkah kita Bapak Ibu menggabungkan seluruh doa-doa atau zikir-zikir tadi di dalam satu sujud yang sama? Kan biar sujudnya lama gitu ya, kita gabung baca semua 12 kita baca semua. Kalau 12 kita baca semua kira-kira lama nggak? Lama ya. Jadi kalau kita sholat berdirinya baca surah Al-Fatihah lalu baca surah An-Naba misalnya ya, kan berapa menit tuh? Supaya sujud kita hampir sama lamanya dengan berdiri kita, kan kita bisa baca semua tuh 7 atau 12 misalnya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita menggabung doa-doa tadi dalam satu sujud yang sama? Pun begitu ruku ya, bolehkah kita membaca doa ruku kita gabung dari 7 macam doa ruku yang kita sudah pernah pelajari? Itu boleh nggak kita gabung semua dalam satu ruku supaya ruku kita sama lamanya dengan berdirinya kita? Nah, Syekh Al-Albani memberikan catatan ya. Kata beliau, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan doa-doa atau zikir-zikir ruku dan sujud itu dalam satu kali sujud atau ruku. Al-Imam An-Nawawi, nah, beliau berpendapat wal afdalu an yajma'a baina hadhil azkari kulliha in tamakkana. Yang utama itu menggabungkan seluruh zikir-zikir ini, kita gabung semuanya in tamakkana, jika memungkinkan kita baca semua. Jika memungkinkan. Berarti kalau tidak memungkinkan baca 12, baca berapa? 7. Jika tidak memungkinkan minimal 2-3 lah gitu ya kira-kira yang kita hafal. Menurut keterangan dari siapa? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Pun begitu ya, pandangan dari Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzulul Abrar sama pendapatnya kurang lebih dengan Al-Imam An-Nawawi. Nah,
Tapi menurut, oh maaf, saya ulangi ya. Jadi menurut Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan, afwan, saya ralat tadi, beliau berpendapat berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi apa tadi? Yang terbaik digabungkan. Kalau menurut Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan, penulis kitab Nuzulul Abrar, beliau berpandangan ya'ti marratan bihadhihi wa tilka ukhra. Kadang-kadang dia membaca yang ini, tapi di lain sujud membaca yang lain. Wala aro dalilan alal jam'i, dan aku tidak melihat ada dalil yang membolehkan menggabung seluruh doa atau zikir tadi dibaca dalam satu kali ruku atau sujud. Itu nggak ada dasarnya. Menurut tadi Syekh Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan. Dan kata beliau, wa qad kana Rasulullah SAW la yajma'uha fi ruknin wahidin. Rasul tidak pernah menggabungkan zikir-zikir tadi dalam satu rukun yang sama, tidak pernah. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Kadang ini, kadang itu, tidak digabung. Wal ittiba'u khairun minal ibtida', kata beliau. Mengikuti sunnah Nabi itu lebih baik daripada kita membuat-buat perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah ini Bapak Ibu ya, menurut saya Siddiq Hasan Khan. Jadi nggak usah digabung, sendiri-sendiri aja. Dan Syekh Al-Albani cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Beliau katakan wa hadza huwal haq insyaallah. Nah inilah benar insyaallah. Jadi Bapak Ibu digabung atau tidak? Tidak perlu digabung, sendiri itu di sujudnya. Tapi boleh dalam satu sholat setiap sujud doanya beda-beda, boleh. Dan itu penting karena ketika Bapak Ibu ya kita membaca doa zikir, entah itu ruku atau sujud atau iftitah dan lain sebagainya, yang Nabi mengajarkan dengan beberapa variasi, kita praktekkan semua di kesempatan yang berbeda. Itu penting. Kenapa? Bisa membantu kita khusyuk di dalam sholat. Betul atau tidak? Nah, karena kita meragamkan bacaan zikir sujud misalnya. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la terus, kan sudah hafal di luar kepala ya, sambil melamun jalan kan, nggak usah mikir. Nah, tapi kalau kita, saya mau baca yang ini, saya baca yang ini, kan mikir kita, oh ini apa nih? Ini yang saya baca ini. Bisa subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Atau subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta misalnya, dan seterusnya. Jadi kita mikir, ini saya sujud mau baca zikir yang mana, doa yang mana. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang doa atau zikir-zikir ketika sedang sujud. Jadi ada berapa dari Bapak Ibu? Kalau menurut Syekh Al-Albani ada 12. Tapi dalam kitab Hisnul Muslim ada berapa? 7. Boleh digabung atau tidak? Tidak. Pendapat yang kuat tidak boleh. Tidak boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya digabung. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Siapakah ulama yang membolehkan menggabung? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira ini ya Bapak Ibu dan sekalian.